Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aulia dengan NPM 24782026 kelas TRI 3A. Di sini saya akan membuat video hands-on project pada mata kuliah Jaringan Komputer 2. Jadi projectnya itu kita diminta untuk membuat topologi seperti ini. Jadi di sini terdapat 4 region, ada region 1, 2, 3, 4. Nah, ini untuk lanjutan dari topologinya. Lalu pada project ini juga terdapat tugasnya. Di sini bisa kita lihat. Jadi tugasnya yang pertama itu mengkonfigurasi BGP router yang berada di region 1 sampai 4, juga di server RPT Polinela. Yang kedua itu mengkonfigurasi OSP routing pada router-router yang terletak pada region 1 dan 4. Lalu yang ketiga itu mengkonfigurasi path overload pada router klien PT atau institution dan RGW Polinela. Yang keempat itu mengkonfigurasi switch layer 3 atau switch multilayer yang terhubung ke setiap router klien PT atau institution. Lalu yang kelima ini mengkonfigurasi VLAN pada setiap switch yang terhubung ke switch multilayer dan memastikan seluruh perangkat yang berbeda VLAN dapat terhubung ke sesama atau berbeda VLAN yang berbeda switch, serta dapat terkoneksi dengan semua server PT milik provider dan server publik di Polinela. Lalu ini yang keenam itu pada area Polinela itu seluruh IP perangkat di VLAN berapapun mendapatkan IP address dari DHCP server dengan DNS diarahkan ke IP server publik 1, DNS 2 arahkan ke IP DNS server publik 2. Lalu B itu multi-layer switch pada distribution network menjalankan fungsi DHCP relay. Yang C, seluruh perangkat yang terkoneksi dengan AP dimanapun user authentication yaitu dikontrol melalui server radius. Yang D itu seluruh wireless router menjalankan fungsi AP, jadi bukan wireless router yang terhubung dengan server radius terkait user authentication ketika perangkat wireless client terhubung ke AP. Lalu yang E itu router RGW Polinela multilayer SW pada distribution network. Nah, ini dan SW di level akses dikonfigurasi dengan konfigurasi dasar hostname, banner MOTD, SSH yang pengolahan autentikasinya dipusatkan di server lokas, termasuk log di lokal dipusatkan syslog server, NTP juga dipusatkan di NTP server. Yang F, link dari multilayer switch ke switcher sensor farm menjalankan ether channel. G, seluruh perangkat yang berbeda LAN dapat saling terhubung, dapat berkomunikasi dengan server di data center Polinela, dapat terhubung ke DNS server. Jadi pada project ini saya akan membuat video dengan beberapa part. Jadi pada part pertama ini saya akan menyusun topologinya dulu seperti ini. Nah, seperti ini terlebih dahulu. Jadi saya nyusun topologinya. Di sini langsung saja. Jadi di sini di region pertama itu kita butuh router
yang 2911. Lalu kita tambahin lagi sini. Kita tambahin di sini terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya 12. Di sini kita buat 6 dulu. Jadi di sini pada routernya itu di sini kita tambahin portnya terlebih dahulu dengan di sini di bawah modul ada namanya HWLC1GE SVP. Di sini kita tambahin. Lalu di sini kita tambahin port yang GLC LHSMD. Kita masukin di sini. Nah, lalu kita hidupkan lagi routernya. Nah, di sini juga kita lakukan hal yang sama di router yang lain. Di sini kita matiin terlebih dahulu. Lalu kita masukin. Ini kita masukin portnya. Lalu kita hidupin lagi. Kita lakukan hal yang sama untuk router. Di sini kita masukin. Di sini kita masukin lagi untuk. Nah, di sini juga kita matiin, kita masukin lagi. Ini caranya masih sama, dimasukin ke sini. Lalu kita hidupin lagi. Matiin, terus kita tambahin. Jadi agar di portnya ini agar kita bisa menggunakan kabel ini model fiber. Ini kita matiin lagi. Di sini kita masukin. Lalu kita hidupin. Nah, karena ada 12 di sini saya rapin dulu. Lalu di sini kita blok, terus Ctrl C, Ctrl V. Nah, untuk mempersingkat waktu, jadi kita taruh di sini. Nah, untuk region pertama ini sudah, kita coba lihat. Seperti ini. Lalu nanti kita hubungkan. Ini kita rapihin dulu.
sudah, lalu pada di sisi sebelah kiri router ini tuh terdapat server. Jadi satu region itu terdapat 2 server yang terhubung. Sini kita taruh ini, lalu di sini saya lock, Ctrl C, Ctrl V, kita taruh untuk region yang di sebelahnya, terus Ctrl V lagi, kita taruh di sini, lalu Ctrl V lagi, kita taruh di bawahnya untuk region 4. Nah, sudah seperti ini. Lalu di sini juga terdapat server. Ini kita masukin servernya. Lalu di sini kita akan menyambungkannya terlebih dahulu pada region yang pertama. Di sini kita perbesar. Jadi di sini kita menggunakan kabel copper crossover untuk server terhubung ke router. Di sini fase Ethernet 0 ke gigabit Ethernet 0/0. Lalu yang di bawahnya juga sama. Di sini fase Ethernet 0 dan gigabit Ethernet 0/0. Lalu dari router ke router di sini kita menggunakan kabel single mode fiber. Di sini gigabit Ethernet 0/0 terhubung ke router yang atasnya itu gigabit Ethernet 0/0/0. Lalu di sini kita sambungin lagi dari router 1 itu portnya gigabit Ethernet 0/1/0 ke router 3 itu gigabit Ethernet 0/0/0. Lalu di sini gigabit Ethernet 0/2. Di sini gigabit Ethernet 0/2 juga. Lalu di sini dari router 5 itu gigabit Ethernet 0/3/0 ke router 4 sama. Lalu dari router 4 0/0 ke router 2 itu gigabit Ethernet 0/1/0. Lalu dari router 2 itu gigabit Ethernet 0/0/0. Ini juga 1. Nah, sudah seperti ini. Lalu dari sini juga kita hubungin. Ini Ethernet 0/2/0. Ini juga sama. Lalu ini gigabit Ethernet 0/1/0. Ini juga sama. Lalu bisa kita lihat, jadi di tengah-tengahnya itu terdapat seperti silang gini, kabelnya terhubung. Di sini kita menggunakan kabel
copper crossover kita hubungin dari router 1 ke router 4 itu gigabit 0/0, lalu gigabit ethernet 0/0. Ini juga sama ke sini. Lalu yang ke bawah sini itu menggunakan single mode fiber. Ini lalu ini juga sama. Ini dari sini ke 00. Ini 01, lalu dari sini kita pakai gigabit ethernet 0/2/0, lalu ke bentar. Di sini dari sini itu gigabit 0/0, lalu 0/3, lalu dari sini itu gigabit ethernet 0/2/0, ini juga sama. Lalu dari gigabit ethernet 0/3/0 ke gigabit ethernet 0/2. Ini gigabit ethernet 0/3/0 ke sama juga. Di sini gigabit ethernet 1 ke gigabit ethernet 0/1/0. Lalu yang ini gigabit ethernet 0/1/0 ke 0/. Lalu kita hubungin yang ini gigabit ethernet 0 ke sini. Ini kita hubungin juga. Ini lalu ini juga kita hubungin ke sini. Ini kita hubungin ke sini menggunakan kabel yang sama. Lalu di tengah-tengah sini kita hubungin pakai crossover. Ini gigabit ethernet 01 ke sama. Lalu ini gigabit ethernet 0/1 ke sama juga. Di sini kita gigabit ethernet 0/0 ke gigabit ethernet 0/0. Yang ini juga sama. Di sini sudah untuk region pertama ya. Seperti ini. Di sini saya kasih warnanya dulu.
pakai warna ini. Sini. Nah, selanjutnya di sini kita hubungin dari router yang region kedua ini. Itu caranya sama. Di sini kita pakai crossover dari server ke router. Ini juga sama. Lalu dari router ke router itu pakai single mode fiber. Gigabit Ethernet 0/0 ke sini. Lalu dari sini kita pakai gigabit Ethernet 0/1/0, ini 0/0. Lalu ini ke ini 0/0 1/1, lalu ini gigabit. Sudah. Lalu pada region pertama ke region kedua juga terhubung. Jadi di sini kita sebentar. Nah, kita lalu hubungin seperti ini, menggunakan single mode fiber dari router sini. Ini gigabit. Lalu kita hubungin dari router 1 ke router 2 pada region kedua. Ini gigabit Ethernet 0/2. Salah. Ini ke di sini. Nah, /3/0 ini samain aja. Lalu kita sambungin lagi. Itu pakai kabel yang sama. Ke sini gigabit Ethernet 0/0. Ini 0/1 ke 0/0. Ini gigabit Ethernet 1 ke 0. Nah, sudah. Lalu kita hubungin lagi
antara router ini ke router ini, ke Ethernet. Nah, lalu kita hubungin juga yang atasnya. Lalu di yang tengah-tengah ini kita hubungin menggunakan crossover seperti gambar ini. Di sini dia, nah di sini membentuk silang gitu. Pakai crossover. Sebentar. Ini gigabit 1 ke 0 ke 1. Nah, lalu ini dari gigabit Ethernet 0/0 sama juga. Ini kita samain aja. Lalu di sini, dari sini ke sini 0/1 0/0 0. Nah, sudah pada region kedua di sini saya akan memberi warna atau kotak-kotak berwarna seperti ini. Untuk pemilihan warnanya itu bebas ya. Jadi saya pakai pink. Ini dari sini ke sini. Lalu di sini kita akan menyambungkan pada region ketiga. Di sini kita hubungin dulu 0/0 pakai single mode fiber. Salah satu. Ini gigabit Ethernet 0/1/0/0. Lalu gigabit Ethernet 0/1/0 ke 00. Ini gigabit Ethernet 0/1/0/0/1. Apa lo? Lalu pada bagian ini juga sama, menggunakan kabel yang sama. Di sini kita sambungin. Menggunakan
sebentar di sini. Ini juga sama. Seperti ini. Lalu di sini kita sambungin dari router ke bawah, sambungin ke bawah. Ini dari router 2. Ini juga sama. Ini juga sama, gigabit Ethernet 0/3/0. Nah ini juga sama. Di sini saya rapikan dulu. Lalu kita hubungin lagi dari router ke router yang bawah ini. Seperti ini. Lalu di tengah-tengah ini kita sambungin menggunakan kabel copper crossover. Ini gigabit Ethernet 0/0. Ini juga sama. Ini juga gigabit Ethernet 0/1. Ini juga kita samain aja. Ini 0/0. Seperti ini. Lalu di sini saya akan memberi warna terlebih dahulu. Kita pilih warna. Ini. Lalu pada region keempat di sini kita sambungin lagi dari router ke router ini menggunakan kabel single mode fiber. Ini juga sama. Lalu yang ini 01 ke 0. Ini juga kita sambungin. Kita rapiin dulu. Lalu di sini kita sambungin lagi.
Lalu di sini juga kita sambungin. Seperti ini. Lalu dari router bawah sini, yang atas sama yang bawah ini kita hubungkan juga. //2 ini 0/3/3 0/2/2 ini juga sama. Nah, seperti ini. Di sini saya rapikan dulu. Nah, lalu dari region ketiga ini dihubungin juga ke region keempat menggunakan kabel single mode fiber. Nah, ini kita sambungin. Nah, seperti ini. Di sini saya rapikan terlebih dahulu. Lalu pada yang tengah-tengahnya ini, yang silang seperti di atas, ini kita lakukan hal yang sama. Jadi ini dari gigabit Ethernet 0/1 dihubungin menggunakan kabel copper crossover. Nah, yang sini juga sama. Ini 0/1. Ini juga sama yang terakhir. Nah, sudah. Lalu di sini saya akan memberikan warna. Saya gunakan warna ini. Nah, sudah. Lalu pada bagian yang tengah ini, di sini kita hubungkan sebentar, kita rapikan dulu. Nah, jadi bagian tengah ini kita hubungkan seperti pada gambar ini untuk EBGP. Di sini pada
kabel yang pertama ini menggunakan single mode fiber yang merah ini. Lalu di sini menggunakan copper crossover, terus kita akan lakukan seperti ini. Jadi dari menggunakan kabel ini kita hubungkan di sini, lalu membentuk X seperti ini, terus sini. Lalu ini juga sama, dia nyilang gitu ininya, lalu kita sambungin. Nah, seperti ini. Lalu dari region pertama ke 4 itu menggunakan kabel copper crossover. Di sini kita sambungin. Lalu dari sini ke sini menggunakan single mode fiber. Ini. Lalu dari sini ke sini juga sama. Lalu membentuk silang gigabit Ethernet 0/3/0. Ini juga sama. Nah, seperti ini. Ini untuk keempat region sudah sama ya. Lalu di sini saya akan memberikan namanya. Salah. Di sini untuk namanya region 1 itu Indonesia. Lalu OSPF area 0. Networknya pada region pertama itu 172.16.1.0/24. Nah, seperti ini. Kita Ctrl A, kita copy. Lalu pada region kedua ini region 2 Singapura. OSPF-nya area 0 juga. Networknya itu network 172.16.2. Lalu di sini juga region ketiga. Region ketiga itu dia Malaysia. OSPF area 0, networknya 172.16.3.0/24. Lalu di sini untuk region 4. Jadi region 4 itu dia Hong Kong. OSPF area 0, networknya 172.16.4.
Nah, seperti ini. Di sini kita rapihin. Nah, lalu di sini saya akan membuat pada untuk topologi yang sebelah kanan itu not overload, static, routing, floating point. Nah, di sini saya akan membuatnya seperti ini. Di sini membutuhkan 4 router. Nah, di sini kita menggunakan router yang 2911 di sini. Ini kita sama seperti yang awal tadi. Ini buat portnya. Ini kita copy, Ctrl C, Ctrl V, kita taruh sini. Ctrl V lagi buat di bawah sini. Terus Ctrl V untuk router yang terakhir sebelah sini. Nah, sudah. Lalu di sini kita hubungin dari region ketiga ya, menggunakan kabel single mode fiber. Ini 0/2 ini kita samain aja. Lalu di sini juga sama. Lalu di sini dia tuh ngebentuk silang seperti ini. Jadi dari sini ke sini itu menggunakan kabel yang sama 0/3. Ini juga sama. Nah, seperti ini. Lalu yang bawahnya juga itu sama 0/2. Ini lalu dari sini ke sini kabel yang sama. Ke sini juga. Nah, lanjutnya pada bagian bagian sebelah sini itu terdapat switch layer 3. Tapi sebelumnya saya beri warna dulu untuk not overload. Di sini
sudah. Lalu, nah di sini sebentar kita rapin. Lalu di sebelah routernya itu terdapat switch layer 3. Di sini kita tambahin switch. Itu switchnya, sebentar. Masih. Tiga ribu enam ratus lima puluh yang ini berarti kita taruh di sini. Lalu di sini kita tambahin portnya. Ini sebentar, di sini kita tambahin yang ini ke sini. Sebentar, maaf. Ctrl C, Ctrl V. Kita taruh di sini juga. Ctrl V lagi. Kita taruh sini. Lalu kita taruh sini. Paling terakhir. Lalu di sini kita sambungin menggunakan kabel single mode fiber dari router ke switch layer 3. Itu gigabit Ethernet. Ini ke gigabit Ethernet. Ini. Yang ini juga sama. Lalu ini juga sama, kita sambungin ke sini. Lalu pada di switch layer 3 ini terdapat switch. Jadi satu switch layer 3 itu terdapat 2 switch yang terhubung serta terdapat PC. Di sini ada beberapa PC. Kita switch, ini switchnya pakai 2960. Ini kita sambungin ke sini. Lalu di sini kita sambungin pakai copper crossover dari switch layer 3 itu gigabit Ethernet. Ini ke sini fase Ethernet 0C1. Yang ini
ya ini ke fast Ethernet 0/1. Nah seperti ini, lalu terdapat PC ya di sini. Kita tambahin dulu. Ada di sini 1, 2, 3. Nah, sini. Lalu ada lagi di sini 1, 2, 3. Nah, seperti ini. Lalu yang di sini juga sama. Jadi dia ada switch. Ada 2 switch. Kita taruh sini. Lalu kita sambungkan pakai crossover. Sebentar. Ini ke fast Ethernet 0/1. Ini juga gigabit Ethernet 1/0/2 ke fast Ethernet 0/1. Lalu di sini juga terdapat PC. Ada berapa ini? Sama, ada 3 juga. Lalu di sini juga ada 3 juga. Nah seperti ini. Lalu di sini juga ada switch, 2 switch ini. Lalu kita hubungkan crossover gigabit Ethernet 1/0/1 ke fast Ethernet 0/1. Ini juga ini ke fast Ethernet 0/1. Lalu ada PC juga. Di sini ada 3, 2, 3. Lalu di sini juga ada 3 juga. Lalu di sini juga ada switch. Kita sambungin lagi pakai copper crossover. Lalu di sini juga terdapat PC. Ini 1, 2, 3. Ini. Ada segini, kita coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ada 24 ya. Di sini udah 24. Lalu
Di sini saya akan memberi nama dulu. Jadi ini not overload static routing floating point. Lalu di sini itu klien PT atau institution. Ctrl A, Ctrl C. Di sininya juga sama, jadi kita copy paste aja. Ini juga sama. Nah, sudah. Untuk yang sebelah sini sudah ya, bisa kita lihat. Untuk yang sebelah sini sudah. Selanjutnya bagian bawah ini. Nah, di sini terdapat router, switch, server, dan router. Di bawah sini nah di sini ya, bawah sini kita ke routernya itu 2911 ini. Jadi router ini tuh terhubung ke router 2 dan router 4 menggunakan kabel copper crossover gigabit Ethernet 0/0 ini. Nah, seperti ini. Lalu router ini tuh terhubung ke switch. Ini switchnya yang ini. Sebentar. Ya, ini. Lalu kita sambungkan menggunakan kabel copper straight talk. Ini dari gigabit Ethernet 0/2 ke fast Ethernet 0/1. Oke, lalu terdapat 3 server di sini. Ada 1, 2, 3. Nah, seperti ini kita sambungin dari switch, pakai kabel copper straight talk fast Ethernet 0 ke fast Ethernet 0/2. Yang ini juga sama, kita sambungin. Ini. Lalu di sini dia terdapat router lagi. Nah, ini terdapat router 2911 di sini. Di sini. Itu kita sambungkan pas pakai kabel copper straight talk
fast Ethernet 0/5 ke gigabit Ethernet 0/0. Lalu di sini saya beri warna dulu seperti ini. Nah, seperti ini. Warnanya di sini saya pilih ini deh. Itu dari yang berarti dari sini ke sini. Sudah, lalu di sini saya beri tulisannya dulu. Nah, di sini data center, public server, zero trust core network. Lalu di sini ada, di sini saya beri tulisan. Di sini Polinela, lalu zero trust core network. Ini data center, ini public server. Lalu di sini tuh Airstream Dewi Polinela. Di sini not overload. Nah, sudah. Di sini saya rapihin dulu. Nah, sudah. Selanjutnya di sini saya akan membuat yang bawahnya seperti ini. Jadi dari router ini terhubung ke switch 3563 3560. Ini di bawah sini. Ini 3650. Ya, benar. Nah, jadi ini kita hubungkan memakai kabel koper straight out, itu gigabit Ethernet 0/1 ke fast Ethernet 0/10 seperti ini. Nah, lalu di samping sini terdapat switch ini. Nah, seperti ini Ether channel. Kita sambungkan menggunakan crossover. Jadi dari fast Ethernet 0/1 ke
fase Ethernet 0/1. Ini juga sama, fase Ethernet 0/2 ke fase Ethernet 0/2. Lalu terdapat 1, 2, 3, 4, 5. Terdapat 5 server. Di sini kita tambahkan dulu. Ini. Lalu kita hubungin dari switch ke server menggunakan copper straight talk. Ini fase lalu di sini saya akan memberikan nama. Di sini itu server farm. Ini DHCP relay. Di sini distribution network. Lalu di sini saya akan memberikan kotak-kotak terlebih dahulu. Lalu pada switch layer 3 ini terhubung juga ke switch layer 2. Jadi di sini terhubung ke 2 switch. Kita tambahkan terlebih dahulu. Di sini. Lalu kita hubungkan menggunakan copper crossover. Ini gigabit Ethernet 0/1 ke gigabit Ethernet 0/1. Ini juga 0/2. Ini 1. Lalu di sini saya beri kotak-kotak dulu seperti ini. Sudah. Lalu pada switch layer 2 ini dia tuh terhubung. Jadi ada beberapa device, ada laptop, PC, dan home router. Di sini kita
Saya beri nama dulu di sini network access. Lalu di sini untuk gedung X, sebentar, terdapat device-nya itu ada laptop di sini, lalu ada PC dan home router. Ini. Lalu di sini kita hubungan terlebih dahulu. Jadi menggunakan copper strip talk dari home router ini kita pilih gigabit ethernet 0/0 ke fast ethernet 0/1. Di sini kita agak jauhin dulu di sini. Lalu PC juga itu kita hubungkan fast ethernet 0 ke fast ethernet 0/2. Lalu di sini saya beri warna nanti aja deh. Di sini warnanya nanti. Lalu sebelahnya itu terdapat 2 laptop. Di sini 2. Dan home router. Ini. Kita langsung sambungin aja menggunakan kabel yang sama. Ini fast ethernet 0 ke sini, lalu gigabit ethernet 1 itu ke fast ethernet 4. Lalu di sini ada home router lagi. Lalu laptop dan PC. Nah, ini kita sambungin lagi. Ini sama seperti tadi. Ini fast ethernet. PC-nya fast ethernet 0 ke fast ethernet 0/6. Lalu ini ada home router di sini. Lalu dua laptop. Kita sambungin pakai kabel copper strip talk. Ini sama gigabit ethernet 0/1 ke fast ethernet 0 ke fast ethernet 0/4. Nah, seperti ini. Lalu ini kita kotakin terlebih dahulu untuk gedung X. Nah, ini
Di sini saya buletin terlebih dahulu. Warna ini bebas ya. Ini salah. Ini lalu warnanya ini oranye, lalu ini warna ini kali ya. Di sini saya rapihin dulu. Nah, seperti ini. Lalu saya kotakin dulu. Ini gedung X. Lalu di sini kita akan membuat untuk gedung Z ya. Di sini terdapat home router, di sini home router, lalu ada laptop sama PC. PC-nya di sini. Lalu kita langsung hubungkan aja. Gunakan copper straight talk. Ini gigabit Ethernet 0/1 ke fase Ethernet 0/1. Ini fase Ethernet 0 ke fase Ethernet 0/2. Nah, seperti ini. Lalu di sini ada laptop. Dan home router di sini. Kita sambungin lagi ini pakai kabel yang sama, fase Ethernet 0 ke sini, terus copper straight talk gigabit Ethernet 1 ke fase Ethernet. Lalu di sini ada home router, ada PC sama laptop. Ini laptopnya di sini, PC sini. Lalu kita hubungkan copper straight talk dari sini ke home router. Lalu ini fase Ethernet 0/2 ke fase Ethernet 0. Sampai di sini.
terakhir itu ada home router, lalu ada 2 laptop, ini copper straight talk, gigabit ethernet 0/1, fast ethernet 07, fast ethernet 0 ke fast ethernet 08. Ini di sini. Lalu di sini saya akan bulat-bulatin lagi. Di sini mana ya? Fill color, warnanya ini. Ya udah, ini dulu. Ini. Lalu kita pilih orange. Di sini kita pilih warna biru. Sebentar. Lalu ini warna ini. Nah, sudah. Ini saya rapikan dulu. Lalu di sini saya beri kotak-kotak juga. Ini seperti ini. Lalu di sini saya beri gedung Z, beri nama gedung Z. Nah, sudah. Lalu ini sudah. Sebentar. Di sini saya sudah semua mengerjakannya. Sudah menyusun topologi. Di sini ada 4 region. Lalu ada NAT overload. Di sini ada switch layer 3. Lalu ada di sini saya akan ngecek dulu ada sesuai. 1, 2, 3, 4. Nah, sudah. Tapi di sini saya di sini saya lupa memberikan namanya. Di sini tuh EBGP. Lalu di sini tuh AS1 ada 2, 3, 4. Lalu di sini AS3, 2, 3. Di sini 4. Ini
3, 4 ya. As 3, 1, 2, 3, 4. Di sini tuh as 1, 2, 3, 4, 5. Di sini as 2, 2, 3, 4, 5. Ini as 2, 2, 3, 5. Lalu ini 3. Berarti ini 4. As 1, 2, 3, 4, 5. Ini as 1, 2, 3, 5. Sudah. Ini di sini saya belum memberikan keterangan VLAN-nya, jadi saya berikan dulu. Ini di sini. Ini VLAN 10.168.1.0/24. Lalu VLAN 20.168.2.0/24. Lalu VLAN 30.168.3.0/24. Ini kita copy aja, lalu di sini, di sini, lalu di sini, di sini, di sini, sama di sini. Di sini saya rapihin dulu. Sudah. Lalu ini juga sudah. Ini distribution network access. Nah, di sini saya telah menyusun topologi sudah sesuai seperti ini. Mungkin segitu aja video hands-on dari saya untuk part kali ini. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.